Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memperlihatkan teman-teman tentang mershot. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya Tempar Nafis dan teman saya. Saya Gilbert Antoni Tawaran. Saya Zidan Rahman Siregar. Saya Ian Sigaringi. Saya Asman Alu. Saya Habibur Rahman. Baik, mari saja kita ke penjelasannya. Pertama, pengertian Megershot. Megershot adalah algoritma pengurutan yang ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Algoritma ini bekerja dengan membagi tabel menjadi dua bagian, mengurutkannya secara rekursif, lalu menggabungkan kembali menjadi tabel yang terurut. Megershot menggunakan prinsip divide and conquer yang terdiri dari 3 tahap. 1. Divide, membagi, memecahkan masalah menjadi submasalah yang lebih kecil hingga tidak bisa dibagi lagi. 2. Conquer, menaklukkan, menyelesaikan setiap submasalah secara terpisah, biasanya dengan rekursi. Combine, menggabungkan. Combine, menggabungkan hasil submasalah untuk membentuk solusi akhir. Oke, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi merge sort. Jadi di sini ada 2 tahap. Yang pertama tahap divide atau tahap membagi, kemudian tahap conquer and combine, yaitu tahap mengurutkan dan digabungkan kembali. Langkah-langkah mengurutkan data menggunakan ilustrasi merge sort. Diketahui suatu array satu dimensi dengan jumlah elemen array sebanyak 8 atau dari indeks 0 sampai indeks ke-7 dengan ilustrasi sebagai berikut. Pada indeks 0 ada 45, kemudian 25, 35, 5, 15, 55, 75, dan 65. Nah, langkah pertama, array akan kita bagi menjadi 2 bagian. Kita bisa pakai rumus Smith sama dengan n bagi 2. N di sini artinya jumlah elemen array. Atau mid sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Setelah proses pembagian, array tersebut akan terpisah menjadi 2 sub-array. Yaitu sub-array sebelah kiri ada 4 elemen, yaitu 45, 25, 35, dan 5. Dan sub-array sebelah kanan 4 elemen, yaitu 15, 55, 75, dan 65. Langkah kedua, kita akan membagi sub-array yang sebelah kiri dan sub-array yang sebelah kanan tadi menjadi 2 bagian lagi dengan ilustrasi sebagai berikut. Jadi sub-array yang ini kita bagi menjadi 2 sub-array, yaitu yang pertama 45 dan 25, dan sub-array yang sebelah kanan 35 dan 5. Sub-array yang di sebelah kanan ini kita bagi lagi menjadi 2 sub-array, yaitu sub-array yang pertama elemennya 15 dan 55, dan satu lagi 75 dan 65. Pada langkah ketiga sama dengan langkah pertama dan kedua. Dan di sini masing-masing sub-array kita bagi lagi menjadi 2 bagian hingga nanti elemennya tinggal 1, hingga nggak bisa dibagi lagi. Di sini 45 dan 25 kita bagi menjadi sub-array yang pertama 45, sub-array yang kedua 25. Begitu juga seterusnya dengan sub-array yang berikutnya. Setelah semua sub-array kita bagi hingga dapat dibagi lagi, langkah selanjutnya adalah setiap elemen sub-array akan kita bandingkan. Jika isi elemen sub-array sebelah kanan lebih kecil dari elemen sub-array sebelah kiri, maka kedua bilangan tersebut akan kita tukar kemudian kita gabungkan. Sebagai contoh di sini sub-array sebelah kiri yang elemen 45 dan sub-array sebelah kanan memiliki elemen 25. Nah, karena 25 lebih kecil dari 45, jadi kita tukar posisi 25 jadi di sebelah kiri, kemudian kita tulis 45. Contoh lainnya adalah 35 dengan 5. Karena 5 lebih kecil dari 35, maka kita tulis di sebelah kiri 5, kemudian 35. Contoh lainnya 15 dengan 55, karena di sini 15 di sebelah kiri, jadi kita tidak perlu tukar posisi, kita tulis kembali lagi 15 dan 55.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melanjutkan proses perbandingan dan penggabungan dari sub-array yang sudah diurutkan tadi. Ilustrasinya seperti ini. Sebagai contoh di sini sub-array yang memiliki dua elemen 25, 45, kita akan bandingkan dengan sub-array yang di sebelah kanan yang memiliki elemen 5 dan 35. Jadi di sini kita membandingkannya, kita mulai dari sebelah kiri dahulu. Elemen paling kiri dari sub-array yang di sebelah kiri kita bandingkan dengan elemen paling kiri pada sub-array di sebelah kanan. Jadi di sini kita bandingkan 25 dengan 5. Jadi yang terkecil adalah 5, maka kita tulis 5, kemudian 25. Karena di sini kita telah menulis 5, maka kita berpindah ke sebelah kanan si 5 ini, yaitu 35. Jadi sekarang yang kita bandingkan adalah 25 dengan 35. Nah, karena 25 lebih kecil, maka kita tulis 25. Di sini kita sudah menulis 25, maka kita akan berpindah atau bergeser ke sebelah kanannya 45. Jadi sekarang yang kita bandingkan adalah 45 dengan 35. Karena lebih kecil 35, maka kita menuliskan 35, kemudian sisanya 45, kita tuliskan 45. Begitu juga dengan sub-array yang di sebelah kanan ini, kita melakukan hal yang sama. Untuk langkah terakhir, proses perbandingan dan penggabungan terakhir untuk mendapatkan hasil akhir dari sub-array yang diurutkan. Ilustrasinya seperti ini. Sebagai contoh, pada sub-array yang di sebelah kiri yang memiliki 4 elemen ini, kita akan bandingkan dengan sub-array yang di sebelah kanan. Caranya sama kayak yang tadi, kita mulai dari yang sebelah kiri dahulu elemennya. Di sini elemen paling kiri adalah 5. Kita bandingkan dengan elemen yang paling kiri pada sub-array yang di sebelah kanan. 5 dengan 15, kita akan membandingkan yang lebih kecil adalah 5, maka kita akan menuliskan 5 terlebih dahulu, kemudian kita tulis 15. Setelah 5 kita bandingkan, dia akan otomatis bergeser atau berpindah ke sebelah kanannya, yaitu 25. Jadi di sini kita akan membandingkan 15 dengan 25. Yang terkecil akan kita tulis kembali 15. Setelah itu 15 ini akan otomatis bergeser ke sebelah kanannya, yaitu 55. Maka sekarang yang kita bandingkan adalah 25 dengan 55. Oke, maka kita tulis 25. Setelah 25 ini kita tulis 25, maka kita bergeser ke sebelah kanannya lagi, yaitu 35. Kita bandingkan 35 dengan 55, lebih kecil 35, maka kita tulis 35. Begitu langkah seterusnya, pakai cara yang sama hingga nanti dia terurut dari yang terkecil dari sebelah kiri sampai yang terbesar ke sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan baris 5 dan 6. Deklarasi variabel integer data 20, 10, 40, 30. Deklarasi variabel integer and size of data bagi size of data 0. Size of adalah operator di C++ untuk mengukur ukuran dalam bit dari tipe data variabel atau data. Size of data total ukuran array bit 4 elemen integer kali 4 bit jadi sama dengan 16 bit. Size of data 0 ukuran satu elemen array integer sama dengan 4 bit. N sama dengan size of data bagi size of data 0. N 16 bagi 4 hasilnya N 4. Baik, saya akan menjelaskan baris 8 sampai dengan 11, yaitu cara melooping untuk menampilkan array sebelum diurutkan dalam satu baris. Jadi di sini indeksnya yaitu 0, 0, 20, 1, 10, 2, 40, dan 3 itu 30. Jadi di sini cout indeks yang pertama itu 0. Berarti di sini coutnya itu I sama dengan 0. 0 lebih kecil dari 4, yaitu benar. Berarti di sini cout cetak datanya itu 0 sama dengan 20. Berarti I++ sama dengan 1, I-nya sama dengan 1. Jadi di sini kita lanjut lagi indeks yang ke-1 yaitu 10.
1, 10. Berarti di sini I sama dengan 1, berarti 1 lebih kecil dari 4, yaitu benar. Berarti di sini di bawahnya ini yaitu cetak data 1 sama dengan 10. Jadi I plus-plusnya yaitu sama dengan 2, I sama dengan 2. Jadi kita lanjut ke indeks 2 yaitu 2-nya itu 40. Berarti di sini I sama dengan 2 lebih kecil dari 4, yaitu benar. Berarti di sini cetak data 2 sama dengan 40. Berarti I plus-plusnya sama dengan 3, I-nya sama dengan 3. Terus kita lanjut lagi ke indeks 3 yaitu 30. Berarti I-nya sama dengan 3, berarti 3 lebih kecil dari 4, yaitu benar. Berarti cetak data 3 sama dengan 30. Berarti I plus-plus sama dengan 4, I sama dengan 4. Terus kita lanjut lagi yang keempat yaitu I sama dengan 4 lebih kecil dari 4, yaitu salah, looping berhenti. Berarti cout sama dengan N line, cout N line. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan baris 15 sampai 58 sebagai iterasi ke 0. Jadi di sini for di dalam kurungnya ada size sama dengan 1, size-nya 1 lebih kecil n tadi 4, jadi 1 lebih kecil 4 benar, maka kita masuk ke sub for yang di bawah. Sub for yang di bawah, jadi integer left sama dengan 0, left lebih kecil n, 0 lebih kecil 4 benar, maka kita masuk ke bawah. Mid sama dengan min, dalam kurung ini ada left plus size kurang 1, n kurang 1. Left tadi 0 plus size-nya tadi 1 dikurang 1. Jadi 0 tambah 1 dikurang 1 sama dengan 0. N kurang 1, n tadi 4 dikurang 1 jadinya 3. Kenapa menggunakan min? Jadi di sini min ini sebagai fungsi untuk mencari nilai minimum. Jadi 0, jadi dijadikan di sini 0,3. Maka yang diambil itu 0 karena nilai paling terkecil. Jadi mid sama dengan 0. Lalu di bawahnya right sama dengan min di dalam kurung left plus 2 kali size kurang 1, n kurang 1. Left itu 0 ditambah 2, 0 tambah 2, 2 dikali size. 2 kali 1, 1. 1 kurang 2 kali 1, 2. 2 kurang 1, 1. N kurang 1. N 4 dikurang 1, 3. Jadi di sini hasilnya 1,3. Nah, yang kanan 1 nilai paling terkecil, maka yang diambil 1. Jadi right sama dengan 1. Lalu di bawahnya n1 sama dengan mid kurang left tambah 1 plus 1. Jadi mid tadi kan 0 dikurang left 0. 0 dikurang 0, 0 tambah 1, 1. Jadi n1 ini sama dengan 1. Lalu di bawahnya n2 sama dengan right kurang mid. Right tadi kan 1 dikurang mid 0. Jadi 1 kurang 0 sama dengan 1. Nah, di sini di bawahnya ada integer L. Kurung siku N1, R N2. Jadi L itu sama dengan, jadi di sini array N1 kan tadi 1. Jadi L dalam array indeks 1 baru R sama juga. Lalu di bawahnya di sini ada iterasi untuk membagi array menjadi 2 subarray. Jadi di sini for di dalam kurungnya I sama dengan 0. 0 lebih kecil N1, 0 lebih kecil 1.
Kan tadi N1-nya 1. Ya udah, karena benar kita masuk ke bawah. LI sama dengan data left tambah 1. Left tadi kan 0. Tambah I-nya tadi ini, I-nya 0. Jadi data di elemen 0, di indeks 0. Berapa di sini? Yang di indeks 0 kan 20. Jadi di sini LI sama dengan 20. Setelah itu kita masuk ke I++. Tadi kan I-nya 0. Jumpa I++, jadi I-nya sama dengan 1. I sama dengan 1. I lebih kecil N1. 1 lebih kecil 1, salah. Maka kita keluar dari loopingnya. Lalu di sini di bawahnya ada looping lagi for. Jadi dalam kurungan I sama dengan 0. I lebih kecil N2. 0 lebih kecil 1, benar. Maka kita masuk ke bawah sini. RI sama dengan data di dalam kurung sikunya mid tambah 1 ditambah I. Mid tadi berapa? Mid tadi 0 kan? 0 tambah 1, 1. 1 tambah I-nya 0. Jadinya 1. Jadi di sini data ke indeks ke 1. Berapa data di elemen di indeks 1? 10. Jadi R1 sama dengan 10. Baru kita masuk ke I++. Yang tadi I-nya 0, jumpa I++, jadi I-nya sama dengan 1. I lebih kecil N2. I-nya tadi kan karena ada I++ jadinya 1, lebih kecil N2. N2 tadi 1 karena salah, maka kita keluar dari loopingnya. Lalu di sini ada deklarasi variabel lagi. Integer I sama dengan 0, J sama dengan 0, K sama dengan left. Lalu di sini kita masuk di bawahnya ada looping while ya, untuk menggabungkan kedua subarray yang sudah diurutkan. Lalu while dalam buka tutup kurung ini I sama dengan I lebih kecil N1 dan J lebih kecil N2. Karena I-nya 0, N1-nya 0, jadi 0 lebih kecil, tadi N1-nya 1. I-nya 0, jadi 0 lebih kecil N1, benar. Dan J-nya tadi kan 0. Lebih kecil N2, N2 tadi kan 1. 0 lebih kecil 1, benar. Maka kita masuk ke if bawah. Kita cek apakah kondisinya memenuhi atau tidak. LI tadi di sini berapa? 20 kan? 20 ya? Ya 20. Lebih kecil sama dengan RJ. RJ tadi berapa? 10. Yang ini. Jadi apakah 20 lebih kecil sama dengan 10? Kan salah. Maka kita masuk ke else. Jadi data K sama dengan RJ. RJ kan 10. Karena di sini dideklarasi K sama dengan left, jadi 10 tadi dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi ditukar. Lalu di sini bawahnya J++. Karena J-nya di sini 0, ketemu J++, jadi J-nya 1. Lalu di bawahnya ada K++. K-nya tadi kan sama dengan left 0. Left sama dengan 0. Jadi K-nya sekarang 1. Lalu kita masuk ke sini lagi. Kita cek lagi ya kondisinya. I-nya masih 0. I-nya 0. 0 lebih kecil N1. N1-nya kan 1. 0 lebih kecil N1, benar. Dan J-nya berapa tadi? Karena J-nya udah menjadi 1. Jadinya 1 lebih kecil 1. Salah. Karena salah satu kondisi salah, maka looping
diberhentikan. Lalu kita masuk ke looping di bawah. Di sini ada looping while. Jadi while di dalam kurung i lebih kecil n1. I-nya tadi berapa? I-nya 0. Lebih kecil n1. N1-nya kan 1. Jadi 0 lebih kecil n1. Benar. Lalu di bawahnya data K sama dengan LI. LI tadi berapa? 20 kan? Karena K-nya udah ganti jadi 1. Jadi early ke 1. Jadinya early ke 1 sama dengan 20. Baru di bawahnya ada I++. I++ tadi 0 ditambah 1 jadinya 1. Lalu di bawahnya ada K++. Yang tadi K++-nya 1. Tadi K-nya sama dengan 1. Sekarang K++, K-nya menjadi 2. Lalu dicek lagi di sini. While I lebih kecil N1. I-nya tadi kan udah berubah jadi 1. 1 lebih kecil 1, salah. Maka kita keluar dari loopingnya. Lalu di bawahnya ada looping while lagi. While dalam kurung ini J lebih kecil N2. J tadi kan 1. Di sini kan udah berubah ya nilai J-nya. J-nya jadi 1. 1 lebih kecil 1, salah. Maka kita keluar dari loopingnya. Sehingga data yang terurut dari iterasi ke 0 itu yaitu 10,20, 40,30. Untuk iterasi ke-1 akan dilanjutkan oleh teman saya Zidan. Oke, teman-teman, setelah teman saya menjelaskan pertukaran antara array 0 dan array 1, sekarang kita akan lanjut untuk mengurutkan array selanjutnya, yaitu kembali lagi ke left itu 0 ditambah sama dengan 2 ditambah 2 yaitu jadi 2. Kemudian dikali size-nya 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian kembali lagi, jadi left di sini itu sama dengan 2. Kemudian 2 lebih kecil daripada n. N itu sama dengan 4. Ya udah, berarti kan benar. Karena benar, maka kita jalankanlah int mid itu atau variabel mid itu yaitu dengan left. Left-nya tadi 2 ditambah size-nya 1 jadi 3. 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Kemudian n dikurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 2 dan 3. Karena di sini menggunakan fungsi min itu gunanya mengambil angka yang terkecil dari 2 angka. Di sini tadi ada 2 dan juga 3. Nah, kemudian kita ambillah angka yang paling kecil yaitu 2. Kemudian variabel mid ini nilainya yaitu 2. Kemudian lanjut ke right, variabel right. Di right ini yang mana left itu 2 ditambah 2 sama dengan 4 dikali size itu 1. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian dikurang 1 jadi 3. Kemudian n dikurang 1 yaitu sama dengan 3. 3 dan 3. Karena kita menggunakan fungsi min tadi, 3 dan 3 sama. Jadi kita ambil aja 3. Karena tidak ada nilai yang lebih kecil ataupun yang nilainya lebih besar. Kemudian masuklah kita ke variabel n1. Yang mana n1 itu nilainya mid dikurang left. Mid itu tadi kita dapat 2. Kemudian left itu tadi 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka nilai dari variabel n1 yaitu 1. Kemudian lanjut ke variabel n2. Yang mana n2 ini nilainya right dikurang mid. Yang mana right tadi kita dapat nilainya 3. Kemudian mid tadi kita dapat nilainya 2. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka variabel L yaitu array ke N1. N1 tadi 1. Maka L tadi array ke 1.
dan R juga array N2. N2 tadi 1 juga, maka R juga array ke 1. Kemudian masuklah kita ke looping selanjutnya, yang mana di mana sini variabel i sama dengan 0. 0 lebih kecil daripada 1, benar. Karena benar, kita masuklah ke stepnya. Di sini variabel L dengan array i itu sama dengan data dalam array itu left ditambah 1. Yang mana left tadi 2 ditambah i tadi 0, jadi 2 tambah 0 sama dengan 2. Maka data dengan array 2. Array 2 ya, kalau array 2 tadi kita lihat 40. Kemudian maka variabel L array ke 2. Kemudian lanjut ke looping selanjutnya, yaitu variabel i sama dengan 0. Kemudian 0 lebih kecil daripada N2 tadi 1, maka 0 lebih kecil daripada 1, benar. Karena benar, maaf, tadi di looping sebelumnya, setelah dapat tadi data variabel L-nya dengan array 2, kita kembali lagi ke i++. Mana i++ itu tadi dari 0 menjadi 1. Kemudian jadi i di sini tadi jadi 1. Kemudian i dibandingkan dengan lebih kecil daripada N1 tadi 1. Apakah 1 lebih kecil daripada 1? Salah. Karena salah, kita tidak lakukan looping itu lagi. Jadi lanjut ke looping selanjutnya. Looping selanjutnya itu kita dapat sini variabelnya i dengan nilai 0. Maka i lebih kecil daripada N2. I tadi 0 lebih kecil daripada N2 tadi 1. 0 lebih kecil daripada 1. Benar. Karena benar, kita jalankanlah stepnya. Kemudian variabel R dengan array i itu sama dengan data dengan array mid ditambah 1 ditambah i. Mid tadi kita dapat di sini yaitu 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah i tadi 0. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Maka data dengan array ketiga sama dengan variabel R dengan array ketiga. Maka variabel R itu array ketiga. Kemudian kembali lagi dia ke i++. Sebelumnya i-nya 0, karena ada i++, maka 0 menjadi 1. Maka i di sini menjadi 1. Kemudian 0 lebih kecil kemudian 1 lebih kecil daripada 1. Karena salah, maka looping ini tidak kita jalankan lagi. Oke. Maka kita masuk ke selanjutnya. Sini kita dapat variabel i itu sama dengan 0 dan variabel j itu sama dengan 0 dan kemudian variabel k itu sama dengan left. Left itu tadi kita dapat 2. Kemudian kita masuk lagi ke looping selanjutnya dengan looping while. Mana itu tadi 0 lebih kecil daripada N1 tadi 1, maka 0 lebih kecil daripada 1, benar. Dan apakah J itu tadi 0 lebih dibandingkan dengan N1, N2 tadi kita dapat nilainya 1, maka apakah 0 lebih kecil daripada 1? Benar. Karena kondisinya semua ini benar, maka kita masuk ke stepnya. Yang mana stepnya menggunakan if else. Di sini kita dapat if jika variabel L dengan array i yaitu tadi 2 dan apakah lebih kecil daripada variabel R dengan array j yaitu 3. Array 2 tadi kita dapat nilainya 40 dan array ketiga tadi kita dapat nilainya 30. Maka apakah 40 lebih kecil daripada 30? Salah. Karena salah, kita tidak menjalankan ini, tapi kita ke else. Dimana else ini data k itu sama dengan data k tadi kita dapatkannya tadi dari left itu 2. Data ini yaitu dia di indeks kedua.
atau di array kedua. Kemudian itu ditukar dengan variabel R yang pada array ketiga, nilainya ditukar. Yang mana nilai di array ketiga ditukar ke array kedua. Maka 30 itu dimajukan ke depan, yaitu di array kedua. Kemudian lanjut ke G++. Yang awalnya tadi 0 menjadi 1. Kemudian naik lagi ke atas, dimana di sini itu tadi kita dapat 0. Apakah lebih kecil daripada N1? N1 tadi kita dapat 1. Benar. 0 lebih kecil daripada 1 kan benar. Dan apakah J itu yang nilainya 1 lebih kecil daripada nilai N2? N2 tadi 1. Apakah 1 lebih kecil dari N1? Salah. Karena dia menggunakan perbandingan dan, maka jika salah satu salah, maka semua kondisinya salah. Maka ini sudah selesai. Kemudian lanjut ke bawah, yaitu K++, yang awalnya yang mana K tadi itu adalah left itu sama dengan 2 karena sudah menjadi K++, menjadi 3. Kemudian masuk lagi kita ke looping while setelahnya. Mana di sini variabel i dibandingkan dengan nilai variabel n1, yang mana i tadi 0 lebih kecil daripada nilai n1 yaitu 1. 0 lebih kecil dari 1 benar, karena benar kita menjalankan step berikutnya, step yang ada di dalam loopingnya, yang mana data K tadi kita karena sudah kita swap, yang mana data K ini berada di array ketiga, itu sama dengan variabel L array i. Array i tadi kita dapat nilainya array i tadi pada array kedua, yang mana nilainya tadi adalah 40, kita swap ke array ketiga, maka nilai 40-nya yang awalnya di array kedua menjadi array ketiga. Kemudian lanjut ke i++, yang mana awalnya i tadi 0 menjadi 1. Kemudian naik ke atas, di sini kita lihat lagi kondisinya. I tadi menjadi 1 dan nilai N1 jadi 1. Maka apakah 1 lebih kecil daripada 1? Salah. Karena salah, maka ini selesai. Dan sini K++ menjadi yang awalnya 3 menjadi 4. Karena array 4 gak ada, maka semua sudah selesai. Dan ini tidak kita jalankan karena J di sini tadi sudah ditambah 1. Nilai J di sini menjadi 1 dan nilai N2 tadi juga 1. Maka apakah 1 lebih kecil dari 1? Salah. Karena salah, maka looping while untuk variabel J ini tidak kita jalankan lagi. Maka kita lanjut lagi ke atas. Maka data yang sudah terurut pada array ke-0 tadi nilainya 10. Kemudian array ke-1 tadi nilainya 20. Kemudian array ke-2 menjadi 30. Dan array ke-4 menjadi 40. Jadi semua data telah terurut. Kemudian kita kembali lagi ke atas. Yang mana di sini left tadi awalnya 2 ditambah lagi 2 menjadi 4. 4 dikali size-nya tadi 1. Maka 2 ditambah 2 dikali 1 menjadi 4. Kemudian left di sini nilainya menjadi 4. Maka kita bandingkan lagi kita bandingkan antara left dan juga n. Yang mana nilai left tadi 4 dan nilai n tadi 4. Maka apakah 4 lebih kecil daripada 4? Karena salah, maka semua ini kita tidak jalankan lagi. Maka kita kembali lagi ke atas. Yang mana size dikali 2 yang akan dilanjutkan oleh teman kami Gilbert dan Ian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan setelah yang dijelaskan oleh teman
saya Jidan mengenai iterasi 1. Di sini saya akan melanjutkan untuk iterasi kedua. Karena kondisi pada baris ini salah, maka kita akan langsung masuk ke size kali sama dengan 2. Maka size-nya menjadi 2. Size-nya 2, 2 lebih kecil N. N-nya 4. 2 lebih kecil 4, benar. Maka kita masuk ke for yang kedua. Left-nya sama dengan 0. 0 lebih kecil 4, benar. Maka kita masuk ke min sama dengan min. Left-nya 0, tambah size-nya 2, dikurang 1. Koma, N-nya 4, dikurang 1. Maka mid sama dengan 0 ditambah 2 dikurang 1, yaitu 1. 4 dikurang 1, yaitu 3. Maka mid sama dengan 1,3. Di sini kita ambil yang terkecil, yaitu antara 1 dan 3, yaitu 1. Setelah itu kita masuk pada right, sama dengan min, left-nya 0 ditambah 2, dikali size-nya 2 dikurang 1. N-nya 4 dikurang 1. Maka right sama dengan 0 ditambah 2 dikurang 0 ditambah 2 dikali 2 dikurang 1, yaitu 3. N-nya 4 dikurang 1, yaitu 3. Maka right sama dengan 3,3. Karena setara, kita langsung buat 3. Setelah itu kita masuk ke N1 sama dengan mid-nya 1 dikurang left-nya 0 ditambah 1. Maka N1 sama dengan 2. Setelah itu kita masuk pada N2 sama dengan right-nya 3 dikurang mid-nya 1. Maka N2 sama dengan 2. Maka deklarasinya yaitu LN1, RN2. Setelah itu kita masuk pada for, I-nya sama dengan 0, 0 lebih kecil N1, N1-nya yaitu 2, 0 lebih kecil 2, benar. LI, I-nya 0 sama dengan data, left-nya 0 tambah I-nya 0. Maka L0 sama dengan ARR indeks ke 0. Maka L0 sama dengan 10. Atau L indeks ke 0 sama dengan 10. Setelah itu kita kembali ke I++. I menjadi 1. 1 lebih kecil 2, benar. L1 sama dengan 0 ditambah 1. Maka L1 sama dengan ARR 1. Maka L1 L indeks ke 1 yaitu 20. Setelah itu kembali lagi ke I++. I-nya menjadi 2. 2 lebih kecil 2, salah. Maka kita masuk ke for berikutnya. I-nya sama dengan 0. 0 lebih kecil N2, N2-nya 2. 0 lebih kecil 2, benar. Maka kita masuk ke RI. I-nya 0 sama dengan data, mid-nya 1 ditambah 1 ditambah I-nya 0. Maka R1 R0 sama dengan ARR 2. Maka R indeks ke 0 sama dengan 30. Setelah itu kita kembali ke I++. I-nya menjadi 1. 1 lebih kecil 2, benar. R1 sama dengan data, mid-nya 1 tambah 1 tambah I-nya 1. Maka R1 sama dengan data 1. Maka R1 indeks ke 1 yaitu 40. Setelah itu kita kembali
ke I++, I-nya menjadi 3, I-nya menjadi 2 lebih kecil 2, salah, maka akan keluar dari looping. Baik, kita masuk ke program selanjutnya. Di sini ada deklarasi integer I sama dengan 0, J sama dengan 0, dan K sama dengan left. Lalu kita masuk ke while yang pertama. Kita bandingkan I lebih kecil dari 1, N1, dan J lebih kecil dari N2. Yang dimana I tadi adalah 0, dan N1 sama dengan 2, dan J sama dengan 0, dan N2 sama dengan 2. Setelah kita bandingkan, 0 lebih kecil dari 2, dan 0 lebih kecil dari 2, maka jawabannya adalah benar. Kita masuk ke program if, yang dimana LI lebih kecil sama dengan RJ, yang dimana adalah LI itu adalah 10 dan RJ adalah 30. 10 lebih kecil dari 30, maka jawabannya benar. Lalu kita masuk ke data K sama dengan LI. Array K sama dengan LI, di mana array ke 0 itu adalah 10. Karena di atas K-nya masih sama dengan 0. Setelah itu masuk ke I++, yang dimana I-nya adalah 0 menjadi 1. Dan setelah itu kita masuk ke program K++ di bawah, yang dimana K-nya tadi adalah 0 menjadi 1. Nah, setelah itu baru kita masuk ke program else, data K sama dengan data RJ, yang dimana array pertama adalah 20. Kita masuk ke J++, yang dimana J-nya tadi adalah 0 menjadi 1. Lalu kita masuk kembali ke K++, yang dimana K-nya tadi sudah menjadi 1. Lalu kita tambah 1 menjadi 2. Nah, setelah itu kita masuk ke while yang kedua. Di sini dikatakan I lebih kecil dari N1, yang dimana I tadi sudah menjadi 1 bukan 0 lagi, dan N1-nya adalah 2. Maka 1 lebih kecil dari 2, jawabannya benar. Lalu kita masuk ke bawahnya, data K sama dengan L1. Array kedua itu adalah 30. Masuk ke I++, I-nya tadi 2, I1 menjadi 2, dan K++, yang dimana K adalah 2, menjadi sama dengan 3. Lalu setelah itu kita masuk ke while yang ketiga. Di sini dikatakan J lebih kecil sama dengan N2, yang dimana J tadi adalah 1 dan N2 adalah 2. 1 lebih kecil dari 2, maka jawabannya benar. Kita masuk ke data yang di bawah. Data K sama dengan RJ. Array ketiga adalah 40. Kita masuk ke J++, di mana J-nya tadi adalah 1 menjadi 2, dan K++ yang dimana K-nya adalah 3 menjadi 4. Selanjutnya kita masuk ke left tambah sama dengan 2 dikali size, yang dimana left-nya tadi left sama dengan 0 ditambah 2 dikali 2, maka menghasilkan 4. Left sama dengan 4, maka kita masukkan perbandingan left lebih kecil dari N. 4 lebih kecil dari 4, maka jawabannya salah, kita keluar dari looping. Sehingga menghasilkan data yang terurut, yaitu 10, 20, 30, dan 40. Karena tadi kita salah, maka kita lanjut ke atas, yaitu size dikali sama dengan 2. Size sama dengan 2 dikali 2, maka 4. Size sama dengan 4, maka kita masuk perbandingan size lebih kecil dari N. 4 lebih kecil dari 4, maka salah, looping berhenti. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Mergesort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara menggabungkan 2 array menjadi 1 array baru. Prosesnya dimulai dengan membagai tabel menjadi 2 bagian yang sama besar, mengurutkan setiap bagian secara rekursif, dan menggabungkan kembali untuk menghasilkan tabel yang terurut. Secara umum,
implementasi merge sort menggunakan 3 tabel, 2 untuk menyimpan elemen yang telah dibagi, dan 1 untuk menyimpan hasil akhir. Namun metode ini bisa disederhanakan dengan hanya menggunakan 2 tabel untuk menghemat ruang memori berdasarkan hasil pengujian manual menggunakan algoritma dalam bahasa C++. Merge sort menunjukkan efisien yang konsisten pada berbagai kasus. Sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman yang menonton. Kami ucapkan Terima kasih.